biasanya. Seperti itu saja. Nah, jadi ini kan aturan-aturan ya tidak mempersulit, aturan-aturan sholat yang sesuai ajaran dan sudah dikaji oleh para ulama, akhirnya kan keluar rumusan-rumusan ibadah yang paling baik itu seperti apa ya, seperti ini. Para ulama itu merumuskan, menuliskan itu ya sesuai dengan apa yang beliau pahami, yang diambil dari Quran dan hadis dengan ijtihad-ijtihad orang-orang soleh. Akhirnya bisa disepakati banyak ulama dan dipakai aturan-aturan seperti ini dipakai oleh banyak orang. Makanya kita kalau sholat, wudu atau ibadah-ibadah pada Allah itu kan kalau langsung dari Al-Quran dan hadis itu kesulitan. Kesulitannya gimana? Kesulitan kesulitan untuk mencari makna-makna sebenarnya tentang di dalamnya. Makanya lewat yang namanya ilmuwan Islam atau bahasanya ulama dengan cara berpikir beliau, sikap-sikap beliau para ulama itu merumuskan akhirnya menjadi banyak-banyak kitab fikih yang sudah disepakati oleh ulama banyak. Dan itu bisa dibuat pegangan kayak madhabnya Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu yang sangat sangat bisa dibuat pegangan. Nah, makanya ya kita belajar aturan-aturan Tuhan, aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum itu ya lewat kitab-kitab seperti ini, kitab-kitab fikih seperti ini. Ya, kalau masalah fadilah, masalah yang lain ya mungkin bisa kita langsung memahami dari Al-Quran dan hadis, tapi kan juga nanti juga perlu cara pandang para ulama. Kalau untuk aturan sebenarnya hukum-hukum Islam mana yang boleh, mana yang tidak, atau sholat yang benar itu gimana, runtutannya gimana, itu kan tetap harus lewat fikih. Nah, dengan makna-makna yang sudah dipahami oleh para ulama akhirnya akhirnya bisa dirumuskan dan dibuat pegangan. Nah, kadang kan kita sering salah. Kenapa kok belajar agama Islam harus lewat ilmu-ilmu fikih seperti itu? Harusnya ya memang lewat seperti itu, memang bisa langsung lewat Al-Quran. Tidak semuanya orang bisa mengudari bahasanya, mengudari lembut-lembutnya makna di dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu butuh yang namanya tafsiran dan juga pemahaman dari para ulama atau orang yang ahli di bidangnya, seperti itu. Saya lanjutkan, jadi boleh sholat tidak menghadap kiblat. Yang kedua itu adalah sholat tersebut sholat sunnah dan berada di kendaraan. Wayakunu lan ono apa sujudun sujute raqibud dabah iku akhfadu kang luweh asar min rukuhi tinimbang saking rukuke raqibud dabah. Wa amal masya napun utawi wong kang lumaku fayatimu mongko nyampurnaake sapa almasyi ruku'ahu ing ruku'e almasyi wa sujudahu lan sujude almasyi. Wa yastaqbilu lan madhep sapa almasyi alqiblata ing kiblat fihima ing dalem nalikane rukuk wa sujud. Wala yamsi lan ora kena lumaku sapa almasyi ila fi qiyamihi angin ing dalem tingkah ngadeke almasyi. Wa tasyaduhu lan tahiyate almasyi. Nah, jadi boleh bagi orang yang berada di dalam kendaraan ketika bepergian itu sujud dan rukuknya itu tidak menyentuh alas ya. Nah, tapi dilakukan rukuknya itu sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Nah, sedangkan ketika seseorang itu bepergiannya itu dengan berjalan, mau dari Tulungagung mau ke Trenggalek semisal dia mau jalan, terus dia ingin sholat sunnah lah. Orang-orang yang bepergian dengan cara berjalan atau musafir yang melakukan perjalanan dan dia ingin melakukan sholat sunnah, itu rukuk dan sujudnya harus dilakukan dengan biasanya, semestinya. Tidak boleh
Tidak boleh seperti kita di dalam kendaraan, karena di dalam kendaraan kan ya memang tidak bisa. Tapi kalau orang yang berjalan itu tetap bisa melakukan rukuk dan sujud seperti halnya biasanya. Jadi sholatnya itu bisa rukuk dan sujudnya itu tetap harus dilakukan seperti biasanya. Walayamsi ila fi qiyamihi, dan tidak boleh berjalan kecuali ketika berdiri. Nah, jadi prakteknya orang sholat sunnah ketika dia itu seorang musafir yang berjalan, nah, itu nanti sholatnya itu boleh dengan berjalan. Nah, tapi ketika rukuk dia harus berhenti untuk rukuk sebagaimana biasanya dan juga sujud seperti halnya bagaimana biasanya. Dan ketika dia sudah berdiri lagi dia boleh berjalan sambil sholat. Nah, itu tapi sholatnya sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib itu tetap harus dilakukan seperti biasa. Kalau sholat sunnah itu bisa dilakukan seperti itu. Dan itu memang aturannya seperti itu, boleh-boleh saja. Nah, dan terus tetapi itu rukhsahnya atau keringanannya orang yang seperti itu cuma tidak apa-apa, tidak menghadap kiblat. Bagi seorang musafir itu sholat sunnah tidak menghadap kiblat tidak apa-apa. Dengan cara berjalan, kalau berjalan rukuk dan sujudnya harus dilakukan seperti biasa. Kalau orang tersebut berada di dalam kendaraan itu ya rukuk sujudnya semampunya, tetapi sujudnya harus lebih rendah daripada rukuknya. Nah, itu adalah 5 syarat sah bagi 5 syarat sahnya sholat yang sudah saya sampaikan. Kalau ada yang mau mengkritik, saran ataupun mau memberi masukan silahkan di komen di bawah ya. Kalau belum jelas silahkan diulangi, kalau ada yang salah silahkan dibenarkan ya, gitu aja. Saya lanjutkan masih seperempat jam lagi. Kita masuk ke kajian berikutnya tentang rukun sholat. Nah, kalau tadi syarat sah sholat, syarat itu saya ulangi, syarat adalah hal yang harus dilakukan sebelum melakukan kewajiban itu sendiri. Kalau rukun itu adalah hal-hal yang ada di dalam kewajiban itu sendiri. Nah, ya kalau sholat rukunnya itu harus membaca takbir, membaca fatihah, niat, rukuk, sujud dan lain sebagainya. Jadi saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim, masuk ke kajian berikutnya. Di kitab Fathul Qorib, faslun fi arkanis sholah. Faslun utawi iki ku ana fasal suwiji fi arkanis sholati ing dalem martelake pira-pira rukune sholat. Wa taqaddama lan dadi dingin apa makna sholati maknane sholat lughatan ing dalam cara bahasa. Wa syar'an lan ing dalam cara syariate. Wa arkanu sholati utawi pira-pira rukune sholat iku sama niata asyara ana 18 apane ruknan rukune. Ahaduha utawi salah sijine samaniyah ta'asroh iku aniyatu niat. Wahia utawi kang aran niat iku qasdu syai'i nejo suwiji-wiji. Muktaronan halih kang den barengi bi fi'lihi kelawan ngelakoni syai'. Wa mahaluha utawi panggonane niat iku alqalbu ing dalem ati. Fa ing kanat mongko lamun ana apa sholatu sholat iku fardu wajib wajaba mongko wajib apa niatul fardiyati niat bangsa fardu wa qasada lan jaba lan nejo nglakoni wa qasdu fi'liha lan nejo nglakoni sholat wa ta'yinuha lan nentokake sholat bayane min subhin nyatane salat subuh au dhuhrin utawa dhuhur masalan kelawan umpamane. Au kana utawa ana apa salatu salat iku naflan salat sunah zata wakten kang duweni waktu karoti batin kaya dene salat rawatib. Au data sababin utawa salat kang anduweni sebab kal istisqa kaya dene salat istisqa wajaba mongko wajib apa qasdu fi'lihi nejo nglakoni salat wa ta'yinuhu lan nentokake salat la niata ora wajib niat la niata nafliyati ora wajib
niat sholat